Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita lanjutkan kembali mata kuliah terkait dengan pemrograman. Kita belajarnya WordPress. Nah, WordPress ini sendiri merupakan sehingga nanti kita persiapkan itu. Yang kita persiapkan, tools yang kita persiapkan, yang pertama WordPress-nya sendiri. WordPress-nya sendiri itu adanya di wordpress.org. Itu adanya di wordpress.org. Ini WordPress-nya di-download di sini. Lalu yang kedua, Exam itu kita downloadnya di sini di apachefriend.org. Dua aplikasi ini atau dua tools ini yang kita nanti butuhkan, sehingga sebelum kita mulai kita harus install dulu Exam. Jadi Exam itu tinggal download saja di sini, menyesuaikan sistem operasinya. Yang pakai Windows silahkan download Windows, yang pakai Linux silahkan download Linux, yang pakai Mac silahkan download Mac. Setelah download kemudian diinstal. Setelah install nanti jadinya seperti ini, ada Exam Control Panel. Jadi ada Exam Control Panel, itu diklik. Cara installnya next saja sih. Next saja. Secara default itu diinstal di drive C. Jadi setelah install nanti ada Exam Control Panel seperti ini. Yang perlu kita start itu Apache. Klik Start. Pastikan di bagian sini ya, warnanya hijau. Lalu klik juga MySQL. Pastikan juga di sini warnanya hijau. Nah, artinya Apache dan MySQL sudah aktif. Nah, setelah aktif nanti di bagian, jadi setelah install Exam itu adanya di drive C lalu Exam. Nah, saya punya kebetulan installnya saya install di drive D, tidak ada masalah. Jadi pada saat install nanti kalau tidak dirubah maka itu tempatnya di drive C. Yang perlu kita perhatikan itu folder yang ada dalam folder Exam, yaitu htdocs. Nah, htdocs ini tempatnya kita nanti letakkan WordPress. Nah, saya coba download WordPress di sini. Cara download WordPress tinggal diklik saja di bagian sini. Jadi masuk dulu ke websitenya wordpress.org, lalu klik Get WordPress. Nanti kita akan download ya. Kita download WordPress, kita download saja WordPress yang terbaru. Untuk saat ini, sini. Untuk saat ini WordPress yang terbaru versinya 5.81. Ini diklik saja. Oke, kita download dulu. Jadi kita download WordPress, bisa simpan di mana saja. Jadi biar supaya langsung kita mudah, kita langsung simpan di drive tadi itu ya, di Exam. Silakan teman-teman kalau installnya di drive C, cari di C, lalu htdocs. Nah, kita simpannya saja di sini. Jadi tempat nyimpan ini sebenarnya di mana saja tidak ada masalah, karena pada prinsipnya nanti kita harus ekstrak. Download. Kita coba download dulu. Filenya kurang lebih sekitar 15 MB. Kecil saja. Ini sementara download. Setelah download, maka ada di sini. Ini versi lama, saya hapus dulu. Oke. Nah, setelah download ini kemudian kita ekstrak, klik kanan, lalu ekstrak here. Oke. Di sini ada folder namanya WordPress, ini bisa dirubah. Kita rename aja. Rename dengan nama website yang kita inginkan. Misalkan kita belajarnya apa nih? Misalnya web organisasi begitu ya. Kita misalkan organisasi
Di sini saya sudah punya Steamik ya. Saya delete dulu. Kebetulan kita belajarnya di Steamik, saya coba buat website Steamik ya. Kita rename kembali WordPress-nya menjadi Steamik. Oke. Setelah sampai pada tahap ini, begitu kita jalankan. Nah, untuk menjalankan WordPress yang sudah kita install tadi, itu ada di drive di exam tadi ya. Jadi cara mengaksesnya localhost, lalu garis miring, kemudian nama folder tadi. Nama folder yang sudah kita buat tadi, yaitu Steamik. Maka nanti akan mulai penginstalan WordPress-nya di sini, konfigurasinya. Ya. Nah, ini kita pilih bahasa yang kita inginkan. Bisa menggunakan bahasa Inggris atau kita kalau mau bahasa Indonesia juga tidak ada masalah. Di sini ada bahasa Indonesia. Kita pilih saja bahasa Indonesia biar lebih familiar dengan bahasa ibunya kita ya. Lalu di bagian sini klik lanjutkan. Oke, ini ada bahasa Jawa juga di sini. Jadi kalau ada yang orang Jawa bisa pakai bahasa Jawa. Nah, di sini kita diminta untuk siapkan ada lima langkah, ada 5 hal yang perlu disiapkan. Saya kopas saja dulu di sini, saya letakkan ke sini biar mudah nanti. Yang pertama nama basis data. Nama basis data kita masuk ke jadi localhost, ketik lagi localhost, lalu garis miring, kemudian kita ketik php my admin. Atau bisa juga lewat sini tadi, lewat exam tadi ya. Lewat exam ini, di bagian sini ada di MySQL, kemudian klik admin. Sama saja. Jadi tetap kembali ke php my admin. Jadi kalau mau ketik manual, silahkan ketik localhost php my admin, atau bisa diakses lewat exam tadi, control panelnya. Nah di sini kebetulan saya sudah punya database Steamik ya. Saya coba buat lagi database baru. Kita beri nama saya database WP Steamik. Ini database-nya kita. Saya kopas dulu biar nanti kita simpan. Ya, database-nya kita namanya WP Steamik. Lalu nama pengguna basis data. Ini nama user database. Kalau menggunakan exam itu database-nya nama penggunanya root. Itu kalau coba kita lihat di sini privilege-nya ada tidak ya? Oh, ini ada masalah. Ternyata saya punya belum update sehingga tidak bisa mengakses data pengguna di sini, tidak ada masalah. Kita lihatnya di sini aja, di sini. Jadi nama pengguna itu root di sini. Nama penggunanya root, kita tulis dulu di sini, kita ketik root. Lalu sandi atau password database itu secara default untuk exam itu secara default passwordnya kosong. Passwordnya kosong, jadi tidak perlu diisi. Lalu host dari basis data ini localhost. Host dari basis data itu localhost. Sehingga kita ketik saja di sini localhost. Ini nanti pada saat kita upload ke internet itu ini harus diubah. Lalu prefix dari tabel ini jika Anda ingin menjalankan lebih dari satu WordPress. Ini prefix dari tabel ini artinya awalan dari nama-nama tabel nanti. Ini buat saya seperti ini. Prefixnya misalnya kita beri nama prefix Steamik gitu. Boleh. Ini kita sudah siapkan 5 hal. Kalau sudah disiapkan, langkah berikutnya kita mulai go atau ayo di sini. Kita klik ayo. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan 5 hal tadi. Yang pertama, nama basis datanya. Kita masukkan nama basis datanya, kita copy, letakkan ke sini.
Lalu nama pengguna tadi itu root. Kita copy, letakkan ke sini. Sandi atau password tadi kosong untuk localhost di exam kosong. Lalu di basis datanya ini hostnya tetap localhost. Lalu prefix tadi kita gunakan prefix Steemit. Jadi bebas saja nih prefix. Prefix itu artinya nama tabel nanti. Nama tabel nanti itu diawali dengan kata ini. Jadi ini juga jika dari sisi security diharapkan, dianjurkan menggunakan nama yang unik gitu. Misalkan Steemit-nya tulisnya STI-nya pakai 1, kemudian STM I-nya digunakan pakai 1 gitu ya. Biar susah untuk ditebak nama tabel gitu. Atau di sini ganti dengan 5, tidak ada masalah sih. Ini nama tabel saja. Kalau sudah, klik kirim. Pastikan semua sudah tepat, lalu klik kirim. Nah, setelah itu, oke, sudah berhasil. Kita jalankan instalasi di sini. Jadi kalau bahasa Inggris seperti run installation. Ini kita jalankan, klik. Nah, tunggu beberapa saat. Lalu kita diminta untuk masukkan nama website. Ya. Masukkan nama website. Misalkan ini nanti bisa diubah juga nih. Jadi misalkan kita tulis website resmi Steemit Tidore Mandiri. Lalu nama pengguna. Nama pengguna ini nama user untuk mengakses halaman admin. Jadi halaman dari website itu ada website, halaman dari website itu ada 2 ya. Ada halaman admin dan ada halaman pengunjung. Halaman admin itu yang tempatnya kita memposting atau membuat informasi, membuat berita dan seterusnya. Sementara halaman pengunjung itu halaman yang pengunjung jika mau melihat websitenya kita, maka dia akses ke halaman pengunjung atau halaman depan. Jadi biasanya kita sebut halaman back end, halaman belakang, dan halaman depan atau halaman front end. Halaman depan itu untuk pengunjung, halaman belakang untuk bagian admin. Nah, ini kita beri nama pengguna di sini, nama akunnya. Disarankan menggunakan nama akun yang kuat gitu ya. Jadi nama akun yang kuat itu misalkan agar supaya orang tidak agak susah menebak gitu. Misalnya adminnya kita gunakan admin gitu. Namun ini karena untuk keperluan latihan saya ngasih admin biasa saja. Namun jika pada saat implementasi nanti ya, yang benar-benar itu disarankan menggunakan akun yang sulit gitu untuk ditebak. Misalkan admin gitu. Ini juga masih relatif gampang gitu. Atau pakai nama kita masing-masing, misalkan saya Salkin gitu. Ya, yang susah untuk ditebak. Misalkan ini saya gunakan yang standar saja admin. Lalu password ini dianjurkan supaya dapat yang strong. Yang strong itu dapat jika passwordnya lebih dari 8 karakter, di mana di dalamnya itu ada simbol, ada huruf besar, ada huruf kecil, dan ada angka. Itu yang kuat. Misalkan kita gunakan password misalnya Tidore Kepulauan, tapi kita gunakan T-nya huruf besar, ada 1 di sana, ada D, ada 0, bisa seperti itu. Lalu kita pakai bintang-bintang, pagar-pagar misalnya. Ini sudah masih sedang karena masih belum terlalu panjang. Ini kalau kita gunakan lagi kepulauan gitu, ini sudah kuat. Nah, dianjurkan gunakan password yang kuat. Nah, namun karena ini keperluannya latihan saja, saya gunakan yang standar saja, admin. Ini sangat lemah nih, dan ini sangat tidak dianjurkan pada saat implementasi nanti. Ya. Jadi diharapkan gunakan kata sandi yang kuat. Untuk dapatkan kata sandi yang kuat, itu tadi harus ada simbolnya, harus ada huruf besarnya, huruf kecil, dan ada angka di dalamnya. Dan panjangnya itu minimal 8 karakter. Oke. Ini saya gunakan admin saja untuk keperluan latihan. Nah, karena ini password saya lemah, maka di sini diminta persetujuan. Kalau ini passwordnya kuat tadi, misalkan Tidore tadi ya,
Tidore Kepulauan seperti ini, maka di sini tidak ada centang itu tadi, tidak ada centangnya. Karena ini saya gunakan password yang standar, maka dikasih warning gitu, persetujuan bahwa passwordnya lemah. Oke, lalu email di sini. Email nanti digunakan untuk reset password dari admin jika passwordnya lupa. Jadi kita masukkan saja emailnya kita. Ini digunakan nanti untuk mereset password admin. Lalu ini dicentang jika kita tidak mau websitenya kita itu diindeks atau tampil di Google gitu. Ya, mesin pencari seperti Google, Yahoo, MSN. Nah, namun kebanyakan website itu maunya ya supaya bisa dicari di Google. Maka ini tidak perlu dicentang. Tapi kalau website-website yang sifatnya tidak publish, website yang sifatnya private gitu, itu biasanya dicentang nih, agar supaya Google sendiri tidak bisa menemukan website itu, artinya tidak bisa orang cari di Google. Nah, ini karena keperluannya kita mau buat website yang publish, ya kita tidak perlu centang yang ini. Ya. Kalau sudah, klik install WordPress. Jadi pastikan semua sudah oke, baru kita klik install WordPress. Ini saya klik. Ini ada sedikit agak lama menunggu karena proses install berjalan. Nah, setelah selesai, maka di sini sudah ada ucapan berhasil di sini. Lalu ini sudah ada notifikasi bahwa install sudah selesai. Nah, ini ada admin tadi, nama pengguna, passwordnya tadi, password yang saya gunakan tadi admin juga ya. Jadi nanti saya sarankan jangan gunakan admin, nanti terlalu mudah. Ya. Oke, kalau sudah, maka kita bisa mengakses. Ini kalau kita cek database, ini database-nya sudah ada nih. Kita cek WP admin. Nah, di sini semua database itu diawali dengan tulisan 5TM1K. 5TM1K itu sesuai dengan nama prefix tadi di sini. Sorry, di sini tadi saya sudah ubah ya. Jadi di prefix tadi itu saya gunakan 5, ini prefixnya tadi. Ini tadi kebetulan kita ubahnya langsung di instalasi. Nah, ini prefix ini namanya namanya prefix itu awalan dari tabel. Jadi setiap nama tabel ini diawali dengan 5TM1K ya, atau STMIC. Nah, setelah selesai kita klik login masuk gitu. Kita akan diarahkan ke localhost, nama foldernya kita lalu diikutkan dengan WP admin. Nah, artinya di sini untuk masuk ke admin kita menggunakan URL ini, menggunakan alamat ini, localhost STMIC WP login. Ini untuk halaman belakang, halaman admin. Kalau halaman pengunjung kita cukup localhost lalu nama foldernya tadi. Ini kalau di enter, nah ini sudah otomatis kita akan diarahkan ke halaman pengunjung. Jadi ini halaman pengunjungnya, dia bisa akses berita, dia bisa juga kasih komentar di sini. Nah, ini dia juga bisa kasih komentar di sini. Ini halaman pengunjung. Jadi website ini sebenarnya website sudah jadi nih, tinggal isinya belum ada saja. Nah, untuk kita buat isinya di sini atau postingan dari website, kita harus masuk ke admin di sini. Nah, kita login sebagai admin, jadi masukkan username-nya tadi, saya tadi gunakan admin, lalu kata sandinya tadi saya gunakan admin juga. Seperti itu, admin. Ini kalau lupa password, ya ini klik lupa sandi, nanti kita masukkan alamat email yang tadi kita masukkan pada saat settingan tadi. Nanti password barunya dikirim ke email. Nah, untuk halaman depannya bisa klik ini. Jadi halaman pengunjung itu localhost STMIC, halaman admin localhost STMIC, lalu ditambah lagi dengan WP login. Kalau sudah, kita login. Di sini kita sudah masuk nih ya, kita sudah berhasil login sebagai admin.
Oke. Di sini ada beberapa menu dari admin. Yang pertama kita lihat di sini ada pembaruan. Jadi ada setiap ada update itu kita diminta untuk mengupdate di sini. Ini kebetulan ada plugin, satu plugin yang perlu diupdate. Jadi kita pilih saja update saja. Kita perbaharui plugin. Tidak masalah, kita perbaharui dulu biar ini hilang ya. Biar ada update ini hilang. Ini sudah berhasil, kita ke ini sudah hilang ya, hilang tanda satunya tadi. Jadi pembaruan ini artinya setiap plugin yang kita butuhkan itu nanti jika ada update di sini akan ada pemberitahuan. Jadi WordPress ini seperti jadi websitenya sudah jadi nih, website halaman depan dan halaman belakang. Nah, WordPress ini saya biasanya ilustrasikan seperti handphone gitu, handphone Android atau handphone OS, Mac OS. Gitu. Jadi pada saat kita baru beli itu belum ada isinya, masih standar, belum ada isinya, sama dengan ini. Ketika kita sudah install WordPress, websitenya sudah jadi, tapi masih kosong isinya, masih standar. Nah, di handphone itu kan kita bisa menginstal aplikasi-aplikasi tambahan. Nah, di WordPress ini ada aplikasi tambahan namanya plugin tadi. Jadi di handphone juga kalau ada aplikasi tambahan yang perlu update, ya kita update sama dengan di sini tadi juga. Ya, di sini juga ada plugin. Nah, ketika ada plugin yang perlu diupdate, ya nanti ada pemberitahuan di sini, ada pembaruan. Prinsipnya sama sih. Yang handphone berarti aplikasi, kalau di WordPress namanya plugin. Ya, aplikasi juga, ini aplikasi tambahan untuk keperluan website. Nah, sekarang ada beberapa menu yang perlu kita di sini ada persempit, di sini artinya kita sembunyikan ini kita kembalikan ya bagian bawah sini. Nah, pertama kita kenali dulu ini menu-menu yang ada. Pertama kita ke menu pengaturan dulu. Ini pengaturan umum. Pengaturan umum kita klik. Kita lihat di sini. Nah, yang tadi yang kita baru setting tadi, ya, website resmi tadi, ini bisa kita ubah kembali di sini. Di sini kan ada website resmi Stimik Tidore Mandiri. Di sini kita bisa ubah di sini. Lalu slogan atau moto, moto juga kita bisa tulis di sini. Misalkan apa? Motonya Stimik misalkan apa itu? Misalkan Stimik tempat belajar ilmu komputer misalnya. Nah, nanti di bagian slogan ini akan diganti nanti di sini. Ini karena kita belum simpan, kita biarkan dulu. Lalu alamat URL untuk sementara kita tidak perlu ganti karena untuk WordPress sendiri dia menyesuaikan nama folder ya, nama folder. Jadi biarkan saja seperti itu. Ini nanti kita ubah pada saat kita sudah upload ke internet. Alamat ini juga biarkan secara default dulu. Ini alamat admin tadi untuk reset password admin ini bisa juga diganti. Lalu keanggotaan, setiap orang dapat mendaftar. Ini kalau dicentang maka jika ada pengguna, ada user yang mau daftar sebagai penulis, itu bisa dia daftar nanti. Ini biasanya digunakan pada saat website yang kita butuh banyak pengguna, seperti website berita ya. Website berita kan butuh banyak kontributor berita. Maka kita bisa centang ini supaya siapa saja yang mau menulis berita di sini, dia bisa daftar. Biasanya sih ini tidak dicentang karena biasanya kalau mau daftar manual bisa kita daftarkan di sini. Tambah baru pengguna. Nanti keperluan website lah ya. Kita untuk sementara kita tidak aktifkan dulu ini. Lalu peran anggota baru standar. Jadi kalau ini diaktifkan, begitu orang daftar, begitu ada anggota yang daftar, kita mau jadikan dia sebagai apa di sini? Sebagai pelanggan saja, sebagai pelanggan berita, sebagai kontributor berita, sebagai penulis berita, sebagai editor berita, atau sebagai admin atau sebagai admin. Lalu di sini ada bahasa tadi ya. Bahasa tadi kebetulan kita milihnya bahasa Indonesia. Di sini bisa ganti lagi nih. Jadi kalau dirasa bahasa Indonesia kurang tepat ya bisa ganti bahasa Inggris atau bisa ganti bahasa lain di sini banyak ya. Sayangnya di sini tidak ada bahasa daerah kita di sini ya, bahasa daerah Tidore. Kalau bahasa Jawa ada di sini. Di sini ada bahasa Jawa tadi.
Jadi kalau ada orang Jawa ya bisa saja gunakan bahasa Jawa di sini. Oke. Lalu di bawah sini ada zona waktu. Zona waktu ini kita bisa milih salah satu zona waktu. Kalau zona waktu di Indonesia Timur ini kita gunakan zona waktu yang +9 seharusnya. Jadi kita biasanya gunakan zona waktu yang +9. Kalau yang waktu Indonesia Tengah itu +8, kalau waktu Indonesia Barat itu +7. Kita gunakan saja +9 biar sama. Oke. Lalu di sini format tanggal. Jadi nanti setiap berita itu nanti tampil di sini tanggalnya. Jadi di posting atau di publish tanggal berapa. Nah, format tanggal ini kita bisa ubah juga di sini. Kita mau format tanggal yang lengkap seperti ini, atau kita gunakan format tanggal yang seperti ini, atau gunakan format tanggal yang seperti ini juga bisa disesuaikan. Jadi J kecil itu tanggalnya, J kecil tanggalnya, F besar itu bulannya, lalu Y besar itu tahunnya. Nah, di sini kita bisa ubah juga nih. Kita ubah juga di sini. Bisa kita ubah menyesuaikan dengan apa? Jadi misalkan kita gunakan di sini Y dulu. Nanti ada pratinjau di bawah sini. Tahun dulu gitu. Lalu misalkan tahun kemudian bulan, lalu ada terakhir ada tanggal, kita bisa gunakan seperti ini. Jadi ada tahun, bulan, tanggal. Ini nanti bentuknya seperti ini. Jadi bisa kita custom, bisa kita pilih salah satunya. Saya kembalikan ke format awal saja, kita gunakan tanggal seperti ini. Waktu juga begitu ya, kita bisa gunakan format waktu, bisa format seperti ini, bisa juga formatnya seperti ini, bisa juga format yang 24 jam, boleh saja. Oke, atau menyesuaikan. Menyesuaikan kita tinggal lihat kode-kode ini. G-nya itu jam, I-nya itu menit. Lalu A itu untuk PM, A besar untuk PM besar. Oke, kita biarkan saya secara default. Lalu hari ini kita mau mulai dari hari apa? Gitu. Jadi kita mulai harinya, hari pertamanya hari apa? Gitu. Jadi kita pilih bisa Senin, bisa Ahad, dan seterusnya. Nah, di sini ada tanggal. Ada nanti keterangannya yang muncul di bagian sini biasanya. Setiap berita itu ada informasi meta ya. Ini ya. Ada baik siapa gitu. Di sini ada tanggal, ada jam ya. Nah, jam ini nanti menyesuaikan dengan pengaturan di jam di sini. Oke. Itu bagian umum. Lalu menulis. Nah, bagian menulis ini juga kita bisa gunakan postingan yang berstandar seperti ini. Ini kebetulan postingan yang belum ada, kita lewati dulu ya. Jadi di sini ada untuk pengaturan menulis, lalu ada pengaturan untuk membaca berita, pengaturan untuk diskusi. Kalau membaca berita di sini, misalkan kita nanti bisa potong di sini, misalkan setiap postingan yang tampil di beranda itu postingan yang terbaru, atau kita bisa pilih postingan yang statis. Lalu halaman untuk menampilkan itu ada berapa postingan yang paling baru. Lalu ada teks dalam feeds. Nah, ini bisa teks penuh atau kutipan saja. Di sini ada beberapa. Ini tadi ya, yang masalah mesin pencari tadi. Kita bisa ubah settingannya kembali di sini. Bagian diskusi juga begitu. Kita bisa atur untuk bagian diskusi atau bagian komentar. Ini tinggal dibaca saja, dicentang. Kalau tidak dicentang ya dibiarkan saja. Lalu ada media. Media di sini digunakan untuk bagian media ini. Bagian media itu tempatnya kita nanti upload file, file gambar, file apa saja. Lalu di sini ada permalink, ini untuk link. Ini format link. Ini misalkan contohnya seperti ini, artinya di websitenya kita nanti localhost, theming, lalu tanggal kapan artikel dibuat, lalu
nama judulnya. Contoh seperti ini. Kan? Jadi ada tanggal, lalu judul artikelnya. Ini bisa juga kita ganti-ganti nih. Oke, lalu di sini bagian privasi. Bagian privasi ini juga beberapa settingan untuk terkait dengan privasi. Ini kita bisa ubah di sini. Lalu di bagian sini ada post. Post ini semua postingan di sini nanti kita bisa tambah postingannya ya. Ini kan kebetulan baru satu postingan nih. Ini kan kebetulan baru satu postingan, jadi kita bisa nambah dulu postingannya di sini. Oke, lalu di sini postingan juga bisa kita buat per kategori ya. Kategori bisa juga tambah baru postingannya. Ini kebetulan baru postingan baru satu ya, yang Hello World tadi atau Halo Dunia tadi. Bagian media ini digunakan untuk mengupload misalkan foto, file gitu, yang mau di-download misalnya oleh pengunjung, itu kita tambahnya di pustaka media ini. Lalu halaman, nah halaman ini hampir mirip dengan post. Bedanya kalau post itu dia ada kategorinya, kalau laman ini page ya atau halaman. Jadi dia statis, halaman statis biasanya disebutnya. Ya, halaman statis. Nanti kita coba contohkan satu persatu biar lebih jelas. Lalu komentar di sini untuk kita mengatur atau moderasi komentar. Misalkan ada komentar yang kurang baik, kita bisa hapus dari sini. Kita bisa hapus dari sini. Ini contohnya ada satu komentar tadi. Kalau ada komentar misalkan kita mau hapus, ya klik ini, saya tong sampah. Atau kita bisa ngedit, kita bisa edit komentarnya baru kita publish kembali. Jadi setiap komentar yang dikirim itu kita bisa moderasi ya, supaya tidak tampil dulu. Kita cek dulu apakah komentarnya pantas tidak ditampilkan. Kalau tidak pantas kita hapus atau kita edit. Kalau pantas ya kita publish. Lalu berikutnya ada bagian tampilan. Nah, tampilan ini ada tema di sini. Ada tema, ada menu. Di sini yang nanti kita lebih banyak otak-atik ya. Ini nanti mungkin pertemuan berikutnya ya. Karena kita fokuskan dulu hari ini di bagian back end. Di bagian tema di sini ada tema, ada menu. Nanti kita bisa ngatur di sini. Tampilannya ini ya sama dengan handphone ya. Handphone kan tampilan standar masih standar banget gitu. Kita bisa ubah nanti tampilannya. Mau tampilan yang bentuknya ada efek-efek dan seterusnya kita bisa rubah nanti tampilannya. Nah, di sini untuk sementara kita biarkan saja secara default, nanti di pertemuan berikutnya kita fokus di bagian tampilan untuk halaman front end-nya. Lalu plugin ini tadi saya sudah sempat singgung bahwa kalau di handphone itu ada Play Store gitu. Nah, di sini ada plugin juga nih tempatnya ya. Kita bisa nambah plugin atau aplikasi tambahan di sini. Sebentar kita akan tambahkan. Lalu di sini pengguna di sini kita bisa tambah pengguna tadi. Misalkan kita mau butuh beberapa admin, ya kita bisa tambah. Atau kita butuh beberapa penulis berita, kita bisa tambah di sini penulis beritanya. Jadi di sini ada keterangan-keterangan nih. Ada kita mau tambah dia sebagai apa, ya. Dia sebagai admin, dia sebagai editor, penulis, kontributor, dan pelanggan. Oke. Lalu di sini tools, di bagian tools ini kita biasanya gunakan untuk pada saat kita mau migrasi ya. Di sini kita jarang pakai sih. Jadi pada saat kita mau import database yang sudah ada atau website yang sudah ada, kita tinggal import saja dari website yang sudah ada. Oke, itu untuk bagian instalasi dan bagian pengenalan halaman backend.